Hai guys, kutipan video akan menceritakan film dari Sweet and Sour yang berkisah tentang cerita segitiga antara Daeun, Jang Hyuk, dan Boyoung. Awal kisah, terdapat laki-laki bertubuh gemuk yang masuk ke rumah sakit akibat hepatitis bernama Lee Jang Hyuk. Di rumah sakit, Jang Hyuk dirawat oleh Daeun, suster cantik yang membuatnya jatuh hati. Ia pun mulai mendekati Daeun dengan segala cara, dari makan bersama hingga membiarkan Daeun yang kelelahan tertidur di kasurnya. Perhatian Jang Hyuk kepada Daeun membuatnya semakin dekat. Saat keduanya mulai semakin dekat, Jang Hyuk dijadwalkan untuk pulang. Itu membuatnya kesal karena tidak bisa bertemu dengan Daeun lagi. Beberapa hari kemudian setelah Jang Hyuk pulang, ia kembali datang ke rumah sakit untuk menemui Daeun. Namun, sayangnya Daeun sedang tidak bekerja pada hari itu. Lalu, Jang Hyuk pun diam-diam mencari tahu nomor telepon Daeun melalui kontak darurat yang ada di meja perawat. Malamnya, karena ia tidak berhasil mengingat nomor telepon Daeun yang lengkap, ia menelusuri nomor telepon satu persatu. Berhasil, ia tersambung ke nomor telepon Daeun, lalu menyatakan rasa sukanya. Mendengar itu, Daeun meminta Jang Hyuk untuk datang ke rumahnya. Jang Hyuk datang dengan membawa vitamin untuk Daeun yang sedang sakit. Tak lama, ia meminta izin untuk pulang. Beruntung, Daeun malah menawarkan untuk menginap. Esok pagi, saat Daeun terbangun, ia melihat Jang Hyuk sedang menggantikan lampu rumahnya yang mati. Hal itu membuat Daeun terharu hingga menangis dan mencium bibir Jang Hyuk. Kian hari mereka semakin dekat. Jang Hyuk pun rela melakukan semuanya untuk Daeun, seperti membuang sampah, bahkan menjemput Daeun di tempat kerja. Suatu malam, Daeun mengajak Jang Hyuk untuk liburan ke Jeju. Mereka berencana membeli baju couple, namun sayangnya tidak ada ukuran yang muat. Sebagai gantinya, Daeun memberi hadiah sepasang sepatu yang kembar. Jang Hyuk berjanji kalau ia akan menguruskan badan untuk kembali ke Jeju tahun depan dan memakai baju couple. Scenes berlanjut dengan Jang Hyuk dengan tubuh yang kurus. Ia tinggal bersama Daeun sekarang. Pada suatu hari, ia di kantor diminta oleh atasannya untuk masuk ke perusahaan yang lebih besar di luar kota. Jang Hyuk tidak bisa menolaknya. Saat Daeun diberitahukan hal itu, ia merasa kesal karena Jang Hyuk membuat keputusan tanpa berunding dengannya. Jang Hyuk pun berusaha merayu Daeun dengan membeli sebuah mobil agar ia bisa pulang pergi dari tempatnya bekerja ke rumah Daeun, serta membelikan cincin untuk Daeun. Daeun sangat senang. Lalu, hari pertama bekerja dilalui dengan kemacetan yang sangat panjang. Di kantor barunya, terdapat juga seorang pegawai baru cantik yang berambisius bernama Boyoung. Awal mula pertemuan mereka membuat Jang Hyuk risih karena sikap Boyoung yang terlihat tidak ramah kepadanya. Jang Hyuk menceritakan hal tersebut kepada Daeun, namun Daeun menyarankan Jang Hyuk untuk lebih mendekatkan diri karena mungkin merasa Jang Hyuk butuh beradaptasi. Besoknya, Jang Hyuk membeli kopi untuk semua timnya di kantor. Lantas, Boyoung membagikan kopi itu tanpa bilang kalau kopi tersebut dari Jang Hyuk. Hal tersebut membuat Jang Hyuk sangat kesal. Belum lagi, ia dibohongi oleh Boyoung mengenai proyek pekerjaannya yang membuat ia ditegur oleh atasannya. Malamnya, Jang Hyuk berpikir untuk bagaimana cara membalas Boyoung tanpa mempedulikan Daeun yang sibuk mengurus tiket untuk kepergian mereka ke Pulau Jeju Natal nanti. Saat rapat proyek, awalnya Boyoung mendapat pujian untuk pekerjaannya, tapi Jang Hyuk membalas perbuatan Boyoung dengan mengatakan kalau desain struktur Boyoung tidak aman. Akhirnya, pembalasan tersebut berhasil. Boyoung diminta untuk mengubah semua strukturnya oleh atasan mereka. Jang Hyuk yang mendengar hal itu merasa sangat senang melihat Boyoung yang kebingungan. Pada akhirnya, Jang Hyuk kembali risih melihat Boyoung sangat berantakan karena merasa stres pekerjaannya tidak kunjung selesai. Jang Hyuk kembali ke rumah dengan kemacetan yang sangat panjang. Saking lelahnya, ia tertidur di pangkuan Daeun. Keesokan paginya, ia sangat terkaget-kaget karena melihat Boyoung yang masih berada di kantor dengan keadaan belum mandi dan sangat berantakan. Karena merasa tidak tega, akhirnya Jang Hyuk membantu Boyoung untuk mengerjakan proyeknya bersama. Hasilnya, proyek itu berhasil dipuji oleh atasan mereka berdua. Pada saat acara makan malam kantor, Jang Hyuk mulai memperhatikan Boyoung dan memperingati Boyoung untuk pelan-pelan. Saat Jang Hyuk pulang, Daeun meminta tolong untuk mengganti bohlam lampu rumahnya yang mati. Karena terlalu lelah, Jang Hyuk mengabaikan permintaan Daeun. Sementara di kantor, Jang Hyuk dan Boyoung semakin sering dipercayakan oleh atasan mereka untuk mengerjakan beberapa proyek bersama. Hal itu membuat mereka harus sering menghabiskan waktu berdua.
Bahkan Jang Hyuk tidak bisa pulang dan bertemu Daeun karena lembur di kantor. Saat rapat kembali, Boyoung dan Jang Hyuk dipuji karena proyek lanjutan yang mereka kerjakan. Boyoung sangat senang dan mengajak Jang Hyuk untuk minum bersama. Saat minum, Daeun menelepon Jang Hyuk yang berkata akan pulang namun tidak kunjung datang. Jang Hyuk berbohong kalau ia sedang ada acara kantor bersama rekan dan atasannya, padahal ia hanya berdua dengan Boyoung. Di rumah, Daeun melihat bola lampunya yang tidak digantikan oleh Jang Hyuk. Hari berikutnya, mereka berdua kembali lembur. Pada saat lampu padam karena kantor yang sudah mulai tutup, Boyoung mulai berani menggoda Jang Hyuk. Jang Hyuk salah tingkah dan bergegas segera pulang ke rumah Daeun. Di perjalanan pulang, Jang Hyuk kembali disambut oleh kemacetan panjang. Setibanya di rumah, Daeun dan Jang Hyuk bertengkar karena Jang Hyuk yang jarang pulang juga mengabaikan permintaan Daeun seperti mengganti bohlam dan membuang sampah. Di tengah pertengkaran mereka, Daeun mengatakan kalau ia tidak kunjung datang bulan. Seketika itu juga Jang Hyuk merasa syok. Saat Jang Hyuk sedang di kantor, Daeun mengabari kalau ia sudah ke dokter dan dirinya dinyatakan positif hamil. Keesokan harinya, Jang Hyuk tidak datang ke kantor. Ia izin bekerja untuk menemani Daeun memeriksakan kehamilannya. Karena ia melihat Jang Hyuk cemas, Daeun meminta Jang Hyuk untuk menunggu di luar. Saat pemeriksaan selesai, Daeun dan Jang Hyuk kembali ke rumah. Daeun terlihat sangat sedih. Apakah ia menggugurkan kandungannya? Sementara itu, Jang Hyuk terus dihubungi oleh orang kantor. Daeun yang merasa tidak enak menyuruh Jang Hyuk untuk kembali ke kantor. Jang Hyuk dengan terpaksa meninggalkan Daeun. Hari-hari berikutnya, setelah pemeriksaan kehamilan Daeun, Jang Hyuk mulai kembali menjadi dirinya yang dulu. Ia rela menghabiskan waktunya di jalan untuk pulang pergi agar dapat menemani Daeun, sehingga membuat dirinya kelelahan dan tidak maksimal dalam bekerja. Di kantor, ia sering kepergok tertidur oleh Boyoung. Jang Hyuk pun mulai ditegur oleh atasannya karena ia telat masuk kantor. Boyoung yang melihat Jang Hyuk kelelahan mulai khawatir. Ia meminta kepada Jang Hyuk untuk fokus bekerja dan melarang Jang Hyuk untuk pulang. Dirinya beralasan takut akan diberhentikan jika kinerja mereka menurun. Jang Hyuk pun setuju. Jang Hyuk kembali lagi disibukkan dengan proyeknya hingga ia jarang pulang. Atas dasar itu, Daeun berinisiatif mengajak Jang Hyuk untuk pergi berkencan. Saat hari kencan tiba, Jang Hyuk yang lelah seperti tidak bersemangat. Ia ingin buru-buru untuk beristirahat. Daeun yang menyadari itu marah pada Jang Hyuk. Daeun merasa Jang Hyuk pergi dengan terpaksa. Karena merasa bersalah, Jang Hyuk menghibur Daeun. Namun bodohnya Jang Hyuk, ia salah memanggil Daeun dengan mengucapkan, "Boyoungku yang cantik, jangan marah." Mendengar itu, Daeun semakin marah. Ia mencurigai Jang Hyuk berselingkuh dan berkata kalau Daeun merasa kasihan dengan bayi yang tidak diinginkan Jang Hyuk. Jang Hyuk tidak terima dan mereka bertengkar hebat hingga menurunkan Daeun di rumahnya dan pergi begitu saja. Esokannya saat bekerja, Jang Hyuk terlihat murung. Terlebih lagi ia menerima kiriman paket berupa cincin yang dikembalikan oleh Daeun. Atas kiriman itu, Jang Hyuk merasa hubungan mereka sudah berakhir. Saat sedang lembur, tanpa berpikir panjang, ia mencium Boyoung yang tepat berada di depannya. Karena Boyoung juga menyukai Jang Hyuk, mereka pun menjalin hubungan di luar pekerjaan. Tengah hubungan cinta Jang Hyuk dan Boyoung, Jang Hyuk selalu teringat kepada Daeun. Ia juga mendapatkan pemberitahuan kalau tiket Jeju yang sebelumnya dipesan belum dibatalkan oleh Daeun. Lambat laun Jang Hyuk mulai merasa bersalah. Ia terus melamunkan rencana perginya dengan Daeun ke Jeju. Hari perilisan final project berlangsung. Boyoung dan Jang Hyuk diketahui tidak diangkat menjadi karyawan tetap. Bahkan, proyek yang mereka buat tidak diakui oleh atasannya. Hal ini membuat Boyoung dan Jang Hyuk sangat kecewa. Tapi mereka diundang acara akhir tahun kantor. Di sana, Jang Hyuk terus melamun. Jang Hyuk melihat status profil Daeun kalau Daeun tetap akan liburan Natal ke Jeju. Jang Hyuk kembali ke kantor untuk mengambil cincin Daeun dan segera menyusul Daeun pergi ke bandara. Sesampainya Jang Hyuk di bandara, ia melihat Daeun
seperti sudah menunggu dirinya datang. Dengan perasaan senang, Jang Hyuk berlari menuju Daeun yang sedang melambaikan tangan. Namun Jang Hyuk bertabrakan dengan pria bertubuh gemuk. Daeun berlari ke arah mereka. Namun anehnya, bukan menolong Jang Hyuk, melainkan Daeun menolong pria gemuk tersebut. Setelah di flashback, sebut saja Jang Hyuk kurus dan Jang Hyuk gemuk, merupakan lelaki yang berbeda. Secara kebetulan, mereka memiliki nama yang mirip. 1 tahun sebelumnya, Jang Hyuk bertubuh kurus dirawat di rumah sakit tempat Daeun bekerja. Daeun jugalah yang merawat Jang Hyuk kurus hingga mereka semakin dekat dan kemudian berpacaran. Namun karena kesibukan Jang Hyuk di kantor barunya dan juga jarak, membuat hubungan mereka merenggang. 3 bulan lalu, datanglah Lee Jung Hyuk, si pria bertubuh gemuk, ke dalam kehidupan Daeun. Daeun yang merasa kesepian karena merasa Jang Hyuk bertubuh kurus tidak lagi mempedulikannya, membuat Daeun berpaling kepada Jang Hyuk bertubuh gemuk yang lebih memperhatikan dirinya. Jang Hyuk yang bertubuh kurus kebingungan dan memperhatikan Daeun. Namun Daeun bukan memberikan penjelasan, malah masuk begitu saja seperti tidak mengenal Jang Hyuk kurus. Jang Hyuk bertubuh kurus merasa seperti dibodohi oleh Daeun. Dengan perasaan kesal, ia kembali ke acara kantor. Sementara itu, Daeun melanjutkan penerbangannya dengan Jang Hyuk bertubuh gemuk. Saat Jang Hyuk kembali ke acara kantor, Boyoung memberitahu Jang Hyuk kalau ia menang hadiah liburan ke Jeju dan mengajak Jang Hyuk pergi bersama dengannya. Jang Hyuk hanya terdiam dan mengingat kembali sebab apa ia dapat putus dengan Daeun. Jang Hyuk berpikir awal dari semua ini mungkin karena atasannya yang menyuruhnya pindah kantor. Jang Hyuk yang masih syok atas peristiwa di bandara memakaikan cincin Daeun ke jari Boyoung. Bukan menerimanya, melainkan Boyoung menolak cincin tersebut dan berkata kepada Jang Hyuk bahwa dirinya belum siap. Jang Hyuk pun setuju. Dan film pun berakhir. Kalau menurut kalian, siapa yang selingkuh lebih dulu? Jang Hyuk atau Daeun?